Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tadi saya mengatakan bahwa seperti yang kita lihat ya di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini memang lagi fokus untuk program vaksinasi. Saya ingin ke Dokter Maria, apakah memang vaksinasi ini bisa betul-betul menjadi jawaban untuk kita bisa keluar dari pandemi ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya vaksinasi ini jauh sebelum pandemi, sebenarnya dunia ini udah berkumpul ya, semua negara membicarakan bagaimana sih kalau ada hal seperti ini ya. Jadi ada namanya International Health Response. Jadi ada yang harus disiapkan, latihan lah. Sudah ada kayak seperti gladiresik ya, Indonesia juga sudah diberi skors kalau ada pandemi itu seperti apa. Dari 19 technical area yang harus dipersiapkan oleh semua negara, itu vaksinasi itu adalah poin ke-7. Jadi bukan satu-satunya cara. Jadi memang banyak yang harus dilakukan. Tetapi vaksinasi adalah salah satu poin dari International Health Response yang harus dilakukan ketika terjadi pandemi. Kemudian saat ini hal penting ya yang harus kita ketahui bersama karena berkaitan sekali ya, karena ini banyak perubahan. Jadi ada satu fakta kepemimpinan yang berhasil ya. Jadi negara-negara yang berhasil mengendalikan COVID ini dengan baik diteliti. Jadi ada satu faktor kepemimpinan yang menjadikan dia berhasil, yaitu elemen apa gitu, yaitu dari WHO juga sudah merilis bahwa komunikasi yang buruk dapat memperburuk ancaman yang ada. Rencana yang digunakan oleh otoritas nasional harus mencerminkan pendekatan yang bijaksana, efektif, informatif, dan berbasis bukti. Itu kalau mau berhasil dengan vaksinasi, sebenarnya pemerintah dan tenaga kesehatan atau kesehatan masyarakat itu harus menjelaskan yang jernih kepada masyarakat. Karena sekarang masyarakat dengan vaksinasi saja terombang-ambing. Jadi kita tidak bisa mengendalikan ini dengan baik. Juga ada satu riset lagi dari studi ilmiah bahwa elemen-elemen kepemimpinan yang sukses selama krisis adalah tenang, komunikasi, kolaborasi, koordinasi, dan memberikan dukungan dengan strategi berbasis bukti. Penting sekali. Sekarang kita menghadapi masalah vaksinasi yang nanti kemarin belum lama Komnas KIPI melaporkan ada 30 orang yang meninggal, 27 dari Sinovac dan 3 dari AstraZeneca. Itu sebenarnya harus dijembreng yang seperti apa kasusnya, jangan menjadi bumerang ya untuk orang-orang yang mau vaksinasi, karena apapun itu kita harus berupaya. Seandainya vaksin yang sekarang yang sudah dibuat ini misalnya ternyata efikasinya atau efektivitasnya tidak seperti yang bukan berarti vaksinasi tidak berhasil, karena saat ini setiap hari mungkin 24 jam para ilmuwan ini bekerja keras mendapatkan vaksin yang lebih baik lagi, disempurnakan lagi. Jadi jangan sampai masyarakat menilai salah kemudian jadi anti vaksin dengan dampak-dampak negatif. Jadi inilah yang paling penting di pandemi adalah leadership ya, karena perang bagaimana ini komandannya, pimpinannya supaya barisan ini tetap rapi. Inilah yang di Indonesia ini dok, kan vaksin nggak mulus ini, kontroversi terus kan, mulai dari Sinovac sampai vaksin Nusantara gitu ya. Jadi ini juga kan membuat publik makin bingung dan saya kira makin khawatir ya dengan proses vaksinasi yang berjalan ya, karena selalu berita-beritanya itu atau banyak berita-berita tentang vaksin, kontroversi vaksin ya, vaksin Nusantara kontroversial, kemudian AstraZeneca gitu, kemudian dan lain-lain ya. Ini seperti vaksin apa sih COVID, sebetulnya vaksin polio dinamika aja ya? masih polemik sampai sekarang. Ya, karena ini kalau kenapa tadi saya mengangkat sebuah fakta kepemimpinan yang berhasil, karena ini terkait sekali dengan komunikasi. Jadi kalau hanya beriklan saja, vaksinasi atau peraturan yang mengikat segala macam, zaman sekarang mungkin bukan zamannya lagi gitu. Jadi masyarakat perlu informatif, perlu berbasis bukti, kebijaksanaan, dan otoritas nasional yang memberikan penjelasan yang jelas gitu. Jadi saya rasa itu penting sekali ya. Jadi kalau hanya cuman beriklan atau target vaksinasi dan hal-hal yang tidak menguatkan, jadi harus peraturan apa sih yang berhasil di masa COVID, yaitu peraturan yang menghasilkan kesadaran.
yang berwibawa. Jadi itu sampai punishment saja itu diteliti sudah ada. Jadi kalau kita punishment nakut-nakutin itu tidak akan berhasil. Baik. Jadi harus ini yang penting nih. Kesadaran. Nah, ini berarti soal koordinasi, saya kira dokter ini jadi soal koordinasi informasi, mungkin katakanlah contoh terkait dengan vaksin yang disampaikan kepada publik ya, tapi mungkin juga di sisi lain ini memang ada persaingan para korporasi atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau yang membuat vaksin gitu ya. Tapi oke lah, itu mungkin nanti kita bicarakan nanti berikutnya ya. Atau karena mungkin kita memang masyarakatnya yang sudah bingung, sudah terlanjur tidak percaya ke pemerintah. Makanya apapun yang dikatakan oleh pemerintah mungkin sulit untuk dipercayai. Kita akan. Ya, saya kira mungkin bisa ke Dokter Suni soal itu ya, karena ada pengalaman konkret di lapangan yang mungkin dialami. Kalau dari Dokter Suni bagaimana dok? Lihatnya apa yang harus diperbaiki? Di awal saya sempat mengangkat satu kata itu peduli. Jadi kita harus peduli kepada masyarakat. Karena dengan kita peduli kepada masyarakat, berarti kita juga peduli dengan keluarga. Kenapa kita harus peduli dengan keluarga kita? Anak-anak kita sekarang tidak bisa lagi ke sekolah. Baik. Kalau itu kita peduli, berarti kita bisa meyakinkan kepada masyarakat. Karena leadership itu sangat dikatakan oleh teman-teman, leadership itu perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa penting prokes dan pentingnya vaksinasi untuk menekan pandemi. Baik, oke, terima kasih Dokter Suni. Jadi itu ya, tingkatkan kepedulian ya demi keselamatan kita semua. Terima kasih untuk para narasumber saya, Dokter Maria, Dokter Suni, dan juga Pak Jerry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya Regina pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.